Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan siapa? Saya Rizky Ardianti Putri. Saya Ria Pratama Manorek. Dan saya Era Zahra. Di sini kita akan melakukan video presentasi untuk memenuhi tugas dari Pak Adi, dosen pengaku mata kuliah Psikologi Industri. Dan di sini yang pertama ada motivasi. Motivasi berasal dari kata lain, motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Proses internal yang mendorong seseorang untuk berperilaku dengan arah intensitas dan ketekunan tertentu dalam rangka mencapai sesuatu tujuan. Nah, selanjutnya itu di sini ada motif intrinsik. Nah, motif intrinsik sendiri muncul karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan atau karena dapat hadiah dari orang lain. Contohnya itu kayak seorang siswa rajin membaca buku karena memang dia suka belajar dan ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu. Nah, sedangkan motif ekstrinsik tersendiri itu muncul karena pengaruh dari luar seperti hadiah, ujian, hukuman, atau nilai. Nah, contohnya sendiri tuh kayak, tadi seseorang tuh belajar keras karena besok itu ujian. Dia tuh belajar bukan karena pengen tahu materinya, tetapi dia tuh belajar keras tuh karena pengen dapat hadiah, atau dapat ujian dan dapat nilai yang bagus kayak gitu. Next di sini ada teori dari Abraham Maslow. Nah, teori ini tuh menyusun hierarki kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, istirahat. Terus ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial seperti rasa memiliki, rasa diterima, dan habis itu selanjutnya ada kebutuhan penghargaan atau pengakuan prestasi. Terus selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi diri, dan terakhir ada kebutuhan tingkat lebih tinggi akan muncul setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Dan berikutnya ada teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Teori 2 faktor ini itu membagi faktor yang memengaruhi semangat kerja menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada faktor hygiene atau ekstrinsik. Nah, faktor ini tuh di luar seperti gaji, lingkungan kerja, dan hubungan orang dengan atasan. Nah, jika buruk hubungannya membuat orang tuh tidak puas. Jika baik, ya dia hanya menghilangkan rasa ketidakpuasannya saja, bukan menambah semangat. Nah, selanjutnya itu ada faktor motivator atau intrinsik. Nah, faktor ini tuh berada dalam pekerjaan itu sendiri, seperti tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Nah, faktor ini tuh yang benar-benar mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Baik, selanjutnya itu ada dari Douglas McGregor, yaitu teori X dan teori Y, di mana teori X itu tuh lebih cenderung ke manusia yang malas, yang perlu diawasi dan diancam agar bekerja. Mereka itu istilahnya harus didorong dulu untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya itu ada teori Y. Teori ini kebalikan dari teori X, yaitu cenderung manusia yang suka bekerja, mendapat arahan sendiri, terus seperti ya mereka itu emang berinovasi bila diberi kepercayaan. Selanjutnya itu ada dari Viktor Fromm, yaitu teori harapan atau ekspektansi teori, di mana motivasi itu ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama itu ekspektansi, yaitu keyakinan bahwa usaha itu memang menghasilkan kinerja. Yang kedua itu ada instrumentality, yaitu keyakinan bahwa kinerja itu memang membawa hasil tertentu. Dan yang terakhir yaitu valence, yaitu nilai atau daya tarik hasil tersebut bagi individu. Mungkin selanjutnya yaitu ada dari David McClelland, yaitu teori kebutuhan prestasi. Nah, McClelland itu mengidentifikasi kalau misalnya 3 kebutuhan inti itu dalam motivasi individu itu ada kebutuhan untuk mencapai sesuatu achievement, kebutuhan atas kekuasaan yaitu power, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan akan afiliasi atau hubungan sosial. Nextnya di sini ada dari self determination theory oleh Edward Eleki and Richard M. Ryan. Teori ini menekankan 3 kebutuhan psikologis dasar individu agar motivasi berkembang secara sehat.
otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Berdasarkan literatur, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu meliputi kebutuhan individu yang belum terpenuhi motivasi muncul. Faktor internal, misalnya keinginan berhasil, harapan cita-cita, dan faktor eksternal, misalnya penghargaan lingkungan kerja kondusif. Dan yang ketiga, persepsi individu terhadap keadilan, perbandingan input, output, serta konteks sosial. Dan di sini ada juga aplikasi dalam kehidupan atau organisasi. Putri? Nah, di sini tuh ada pimpinan atau pengelola organisasi itu perlu memahami bahwa motivasi tiap individu berbeda karena latar belakang, kebutuhan, ya, terus kepribadian juga berbeda. Selanjutnya itu ada untuk meningkatkan motivasi tidak cukup hanya meningkatkan faktor ekstrinsik saja, misalnya seperti gaji atau bonus. Dan selanjutnya itu ada menetapkan tujuan yang jelas. Nah, ini tuh menantang namun realistis yang memberikan makna atau kontribusi pada pekerjaan serta memberikan feedback bagian dari praktik teori penetapan tujuan yang sangat berpengaruh terhadap motivasi. Nah, kemudian itu juga ada dalam pendidikan atau pembelajaran. Ini tuh untuk memahami tips skor motivasi intrinsik versus ekstrinsik. Biasanya itu membantu guru atau pendidik mendesain lingkungan belajar yang menyenangkan, memberi otonomi, kompetensi, dan keterkaitan sosial bagi siswa. Oke. Oke, baik, kita menuju ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya motivasi itu merupakan dorongan yang membuat seseorang itu bertindak untuk mencapai tujuan yang tertentu. Dorongan ini tuh bisa berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Nah, berbagai teori itu menunjukkan bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh kebutuhan, penghargaan, dan lingkungan sekitar. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, seseorang atau organisasi itu dapat meningkatkan semangat dan kinerja individu secara lebih efektif. Sekian pemaparan PPT. Oke, baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Kak Zuyina. Jadi Kak Zuyina itu bertanya, apa maksud dari teori self-determination theory SDT oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan, dan apakah pengaplikasiannya itu sama dengan teori Abraham Maslow atau dari Viktor Fromm? Jadi untuk menjawab dari pertanyaan Kak Azu itu, jadi self-determination theory itu adalah teori motivasi yang menjelaskan kalau seseorang itu tuh bakal terpenuhi motivasinya kalau tercapai 3 hal. Jadi pertama itu otonomi, yaitu merasa dia tuh punya pilihan, merasa dia punya hak untuk berada di lingkungan tersebut. Yang kedua itu ada kompetensi, yaitu si individu itu merasa dia mampu untuk berkembang, mampu untuk menguasai sesuatu. Misalnya kayak kita nge-training, jadi kita tuh termotivasi untuk maju. Terus yang ketiga itu ada keterhubungan, karena istilahnya mereka merasa relate atau merasa dihargai secara sosial. Misalnya karyawan itu lebih berkomitmen ketika relasi dengan atasan dan lingkungan kerjanya itu baik. Nah, apakah SDT itu sama seperti teori Abraham? Itu nggak sama, tapi sama-sama membahas tentang kebutuhan manusia. Yang menjadi bedanya itu, kalau SDT atau self-determination theory itu fokus pada 3 kebutuhan psikologi seperti disebutkan sebelumnya. Sedangkan teori Maslow itu berfokus pada 5 hierarki kebutuhan. Dan pada SDT itu tidak ada tangga hierarki, sedangkan Maslow itu ada tangga hierarki. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan Dari Randy. Nih, saya yang menjawab pertanyaan Randy. Psikolog industri banyak membahas teori karena teori menjadi dasar untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku manusia di tempat kerja. Dengan teori, praktisi dapat merancang pelatihan, meningkatkan kinerja, memecahkan masalah organisasi, dan membuat keputusan berbasis bukti. Teori memastikan praktik yang dilakukan terstruktur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian itu jawaban untuk pertanyaan Randy dari saya. Selanjutnya tuh ada pertanyaan dari Azril. Jika karyawan gajinya sudah terpenuhi, udah dikasih motivasi juga, tapi kenapa produktivitas karyawan itu tetap menurun?
Yang pertama ya kita harus nanya dulu ke karyawannya alasannya itu kenapa, cari tahu dulu masalahnya, terus kita kalau bisa kasih saran terkait masalah tersebut. Kalau memang benar-benar karyawan tersebut masih melakukan seperti itu, ya mungkin kita kasih peringatan. Pertama SP1, SP2. Kalau misalnya memang benar-benar sudah tidak tertolong lagi, baru kita bisa mengeluarkan karyawan tersebut. Seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.